Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Dari sekian banyak perjalanan saya di belantara, sudah disinilah saya mendapat pelajaran yang sangat berarti. Sebuah pengalaman yang begitu keras menampar saya. Saya benar-benar tak berdaya dan hampir putus asa. Peristiwa yang tidak akan terlupakan selama hidupku. Disinilah aku menyadari akan kesalahan dan keegoisanku. Terima kasih atas hidup yang masih Engkau berikan. Inilah catatan perjalanan kami di Gunung Mekongga, Sulawesi Tenggara. Persiapan kami lakukan di basecamp KPA Palapa Sultra, Kota Unaaha, Kabupaten Konawe. Di rumah inilah kami mengatur seluruh rencana perjalanan ini. Rencana sudah dimantapkan sejak beberapa hari sebelum keberangkatan. Anggota tim berjumlah 9 orang. Pendakian ini merupakan inisiatif dari KPA Palapa Sultra. Pendakian ke Gunung Mekongga merupakan agenda rutin setiap tahunnya dari organisasi ini. Oke, selamat pagi menjelang siang. Kita sekarang sudah di rumah senior kita, salah satunya Kak Asrat, salah satu pendiri KPA Palapa. Sekarang kita sudah posisi mau jalan ke persiapan mau melakukan lagi. Oke, sampai ketemu di kampung terakhir. Pada pendakian ini turut serta 2 rekan dari KPA Nusa Pala dan KPA Kontur Konawe. Tim meninggalkan Kota Unaaha untuk menuju ke Kabupaten Kolaka Utara. Kita akan mulai perjalanan ke Desa Tinukari, kaki Pegunungan Mekongga. Sukses selalu, semangat. Sukses. Avanza milik salah satu anggota tim kami melaju dengan mulus melewati hari yang sangat cerah saat itu. Perjalanan kami tempuh sekitar 6 jam. Sekitar pukul 3 sore, kendaraan kami telah tiba dengan selamat di desa terakhir, Desa Tinukari. Sesuai prosedur, kami melapor dan menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan ke kantor Polsek Rantai Angin. Setelah itu, kami menyambangi kediaman Ibu Kepala Desa Tinukari. Kami memperkenalkan diri dan sedikit berbincang mengenai kegiatan pendakian gunung ini. Kami pun segera menuju ke tempat peristirahatan malam ini, yaitu salah satu rumah warga di Desa Tinukari. Rumah ini adalah milik Pak Basir. Nama beliau sangat tidak asing bagi para pendaki Gunung Mekongga. Di perjalanan pendakian besok, kita akan menjumpai pondok kebunnya dan menginap di sana. Kami berjumpa dengan adik kandung Pak Basir. Beliau adalah Pak Nasir. Rupa beliau sangat mirip dengan kakaknya. Berjumpa beliau, saya seperti bernostalgia dengan almarhum Pak Basir yang sudah 2 tahun meninggalkan kita. Kami dijamu makan malam oleh istri almarhum Pak Basir. Pak Nasir menemani kami bersantap malam. Suasana begitu dekat dengan sosok beliau yang mengingatkan kami akan kakaknya, Pak Basir. Pak Nasir merupakan tokoh masyarakat Kolaka Utara. Sejak tahun 2019, beliau mendapat amanah sebagai anggota legislatif di Kabupaten Kolaka Utara. Malam ini, kami harus beristirahat mempersiapkan tenaga. Esok dan selanjutnya adalah hari-hari yang sangat menantang. Pagi itu, persiapan telah disempurnakan. Semua carrier telah siap.
Sekitar pukul 9 pagi, semuanya siap bergerak. Jalan desa kami tapaki selangkah demi langkah. Di sebuah bukit, kami semua terhenti. Cukup lama kami di sini. Pemandangan dan keteduhan membuat raga bisa rehat sejenak. Oke, setelah perjalanan kurang lebih 1 jam dari desa, kita tiba di sebuah puncak di masih daerah perkebunan. Sebentar kita akan turun ke bawah ke sungai, beristirahat dan terus ke pos 2. Dan di sana kita akan mengcamp di pos 2 malam ini. Cuaca cukup dingin sejuk. Semoga perjalanan lancar-lancar saja. Sukses. Setelah 1 jam melewati jalur tanjakan kebun kakao, tibalah kami di tepi sungai. Inilah Sungai Tinokari yang akan kita seberangi. Dahulu, pendaki tidak melalui jalur ini, hanya wargalah yang melaluinya. Sejak beberapa tahun terakhir, jalur ini sudah dipatenkan oleh pendaki. Jalur lama yang menyeberang 4 kali sungai sudah tidak digunakan lagi karena semakin beresiko. Lebar sungai sekitar 30 meter dengan kedalaman sampai tengah paha. Kita menyeberanginya perlahan dan tetap fokus pada pijakan. Arus sungai saat itu cukup bersahabat, tapi kita tetap melaluinya dengan hati-hati. Saat musim penghujan, deras arus sungai sangat membahayakan pendaki. Di saat kondisi tersebut, siapapun yang menyeberang di sungai ini kadang menggunakan peralatan bantuan. Saat pendakian ini arus cukup tenang dan kita mudah untuk tiba di seberang. Inilah tantangan pertama di pendakian ini, di mana pendaki harus basah terlebih dahulu sebelum memasuki jalur pendakian. Irfan! Irfan! Kita melewati Sungai Tinokari dari jalur kebun. Kita sampai di pinggir sungai, kita break sejenak di sini untuk selanjutnya kita menuju ke pos 2. Ini teman-teman sedang beristirahat. Gimana? Masih semangat semua kan? Masih oke, semangat ya pendakian Gunung Mekongga. Sukses selalu. Setelah tiba di seberang, kami pun jeda sebentar. Di tepi sungai ini saatnya menikmati suasana alam yang segar. Perjalanan menanjak tadi langsung terlupakan tatkala kita terhanyut oleh kesejukan air dan suara riak sungai. Kita begitu menikmati air sungai pegunungan ini.
Berada di tepi sungai seperti ini, kita bisa menenangkan batin dan melupakan sejenak pikiran yang penat oleh kehidupan. Jalan menanjak landai sudah menanti di depan. Sangat rimbun dan teduh suasana hutan ini. Kita melangkah dengan ringan sambil sesekali bercanda tawa lepas. Riang itu tidak berlangsung lama. Sebuah jalur pohon tumbang cukup merepotkan langkah. Jalur menuju ke pos 2 ada sebuah titik di mana kita harus melewati beberapa pohon tumbang yang cukup merubah sedikit rute perjalanan, sehingga intinya kami mengutamakan keselamatan dalam perjalanan ini. Sepertinya pohon ini belum lama jatuh. Rebahannya menutupi sepanjang jalur. Kami berpijak di batang dan ranting yang sangat menghalau langkah. Cukup menyulitkan melewatinya. Kita harus sedikit mengolah gerakan tubuh. Dahan pohon menghalang di sana sini. Sangat menghambat pergerakan. Namun inilah yang kami cari di alam bebas, yaitu tantangan. Di tepi aliran air kecil ini sangat tepat kita meluruskan badan. Om, jual pakis di mana, Om? Cukup menyegarkan tempatnya di tengah terik yang cukup menyengat saat itu. Labu, 10.000. Pembukaan kebun akan dijumpai di jalur menuju pos 2. Setapak akan terbuka tanpa pohon pelindung. Dahulu di sini sangat rimbun, namun kini aktivitas masyarakat sudah jauh masuk ke dalam hutan. Waktu akan dihabiskan sekitar 2 jam di jalur ini. Jalannya bervariasi, menanjak dan menurun. Tanaman pakis hutan akan banyak dijumpai saat mendekati pos 2. Menuju ke pos 2, tenaga masih penuh semangat. Rintangan masih bisa dilalui dengan mulus. Menjelang pukul 3 sore, kita sudah mendekati pos 2. Ini ditandai dengan pemandangan kebun kakao yang terlihat dari kita kejauhan. Sekarang lagi di jalur pakis, sudah mau mendekati pos 2. Teman-teman semua sudah melewati, sambil lewat jalur ini memetik pakis ya untuk menu sebentar malam. Ya, lumayan kan kalau kita makan malam dengan pakis dari hutan. Tibalah kita di akhir tujuan hari ini, setelah menempuh perjalanan hampir seharian dari desa Tinukari. Inilah pos 2, sebuah pondok kebun milik almarhum Pak Basir. Di rumah beliaulah tempat kami menginap semalam di desa. Pondok ini masih terawat dengan baik. Meski pemiliknya telah tiada,
Tapi pondok ini sebagai warisan berharga beliau untuk para pendaki Gunung Mekongga. Begitu banyak kesan para pendaki akan pondok ini. Tempat ini seperti rumah kedua bagi kami pendaki Gunung Mekongga. Sebuah tempat yang akan terus kami rawat selamanya. Hari masih cukup terang. Sebelum gelap, santapan sudah siap. Ini kopi kita. Om, makan. Kami mengolahnya dengan begitu cepat. Maklumlah, perjalanan hari pertama tadi sangat membuat kami lapar. Ya, jadi ini dia suasana makan sore atau makan malam ini. Pendaki sudah tiba tadi di pos 2 ini sekitar jam 3. Kita persiapkan makanan. Alhamdulillah kita sudah bisa menikmatinya. Menu kita sayur pakis, labu, ikan asin, dan sambal. Semuanya nikmat selama kita bersama-sama. Kami duduk di beranda rumah di antara suasana kebun yang teduh. Kami makan bersama, menikmati hasil olahan logistik yang kami bawa, dan ditambah dengan sayuran yang dipetik sepanjang jalan tadi. Suasana inilah yang sangat berharga, di mana rasa kebersamaan dan persaudaraan akan terlihat. Perjalanan melelahkan terbayar dengan makan bersama seperti ini. Kita akan menghabiskan malam di pondok ini. Pagi hari, Gara-gara satelur. segeralah kami mengatur barang bawaan untuk perjalanan hari ini. Minum kopi pagi-pagi. Sarapan sudah siap disantap. Kami menyajikannya begitu cepat. Suasana pondok ini begitu meriah dengan kehadiran kami. Menu sarapan disantap bersama sebagai penguat langkah melewati medan di depan sana. Suatu kesyukuran bagi pendaki bisa merasakan kenyamanan di pondok warisan almarhum Pak Basir ini. Pagi ini, kami tidak boleh lengah dengan suasana. Perjalanan harus segera dimulai. Jalur di depan sana kabarnya banyak perubahan. Kita akan meninggalkan areal kebun kakao ini. Ya, ini hari kedua kami pendakian ke Gunung Mekongga. Kita sudah lepas dari pos 2, kita akan menuju ke pos 3 dan ke pos 4, masih melalui jalur HBI. Insya Allah sore kita sudah sampai di pos 4. Hujan beberapa bulan lalu banyak merubah bentuk jalur. Sebuah aliran air kecil tidak jauh dari pos 2 kini menjadi sebuah sungai yang terbentuk luas. Di sekitarnya banyak terhampar batu-batu kali. Ini menandakan derasnya terjangan air saat banjir besar tersebut terjadi. Menemukan sebuah sungai. Sungai ini dahulunya kecil, tapi karena pengaruh hujan jadi sehingga dia membesar. Sehingga ya cukup aman lah untuk kebutuhan air di pegunungan. Jalur tidak jauh berbeda.
kita tidak leluasa melangkah. Jalan semakin tertutup oleh semak-semak dan dahan-dahan yang rebah. Kita semakin sulit melangkah lepas. Kondisi jalan membuat pendaki tidak nyaman. Jalan dipenuhi dahan dan semak-semak. Hutan Mekongga sangat cepat mengalami perubahan. Kondisi cuaca adalah faktor utamanya. Kita main manjat-manjat pohon, coy. Satu jalur dari pos 2 ke pos 3 kita harus melewati pohon tumbang yang sangat panjang. Kemungkinan baru sebulan 2 bulan yang lalu tumbang sehingga menghalangi pergerakan. Kita lihat, kita harus membawa badan melewati ranting-ranting pohon. Semoga tetap semangat. Sebagai hutan basah, pegunungan Mekongga selalu lembab. Jalur yang kami lalui benar-benar tertutup. Sudah beberapa bulan yang lalu pendaki melewatinya terakhir. Sangat sulit kami melangkah karena banyaknya pohon rebah. Waktu banyak tersita saat melalui patahan dan pohon tumbang. Sudah 2 jam kami berjalan. Kini saatnya kita jeda sejenak. Udaranya segar dan bersih. Kita lega menghela nafas. Perjalanan tadi begitu merepotkan. Perjalanan diteruskan dengan medan yang cukup rindang. Hingga akhirnya kami tiba di pos 3 di saat waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Ini tidak sesuai target. Perjalanan kami masih panjang untuk sampai di pos 4. Suasana di sini sangat meneduhkan dan membuat kita lama menghela nafas. Setengah jam lepas dari pos 3, kami begitu syok melihat longsoran besar yang mematahkan jalan di depan. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4, kita menemukan lagi sebuah longsoran yang sangat besar. Kita bisa lihat, kita harus menuruni jurang ini terus naik ke atas. Ini perjalanan yang sepanjang perjalanan yang paling jalurnya parah. Banyak longsor dan pohon-pohon tumbang, tapi mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya sehingga bisa melewati perjalanan ini. Ini di luar dugaan kami. Di saat waktu yang menjelang senja, dikala kekuatan kami sudah mulai melemah, kami harus menuruni patahan tersebut dengan menerobos ranting-ranting pohon. Jalurnya sangat licin dan sulit untuk bertumpu. Janganlah terburu-buru, utamakanlah keselamatan. Setelah itu, kami seperti merayap naik ke ujung patahan untuk mencari jalur yang hilang dari longsoran ini. Kita melewatinya dengan penuh was-was, khawatir ada yang jatuh dari arah atas jurang. Patahan jalan belum berakhir. Tidak jauh setelahnya, sebuah aliran air yang patah oleh terjangan banjir
membuat kami harus menuruninya dengan bantuan tali. Perlahan dan saling bergantian kami menuruninya. Tambatan ini memudahkan kami menuruni patahan. Tumpuan adalah batu lepas dan pijakan yang licin. Kita melakukannya dengan kerjasama yang baik. Di situasi seperti inilah, kami harus tenang melalui semua rintangan. Butuh sejam lebih untuk lolos dari rintangan ini. Di atas ini gitarnya Kenapa anunya ini, Dede? bakal aja sama ini ikut-ikutan mas. Dede. Robe Dede. luar biasa Beko enggak. Dede. Hari pun mulai gelap. Jalan semakin redup terlihat. Di saat seperti ini, fisik dan mental semakin goyah. Rasa lapar makin tak tertahankan. Maka segeralah kami berlalu menembus malam. Hingga akhirnya kami terhenti di sebuah aliran air kecil. Tak berselang lama, aktivitas malam sudah berlangsung. Alhamdulillah makanan malam ini sangat istimewa. Disinilah kami beristirahat untuk menanti esok dengan tantangan yang sepertinya tidak jauh berbeda.